Pernahkah Anda merasa bahwa tidak peduli seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, uang itu selalu seolah-olah menguap seperti air di antara jari-jari Anda? Atau, tepat ketika muncul kesempatan finansial yang bisa mengubah hidup Anda, ada sesuatu di dalam diri Anda yang menyabotase atau membiarkannya berlalu begitu saja? Anda tidak sendirian, dan Anda bukan satu-satunya. Hal ini terjadi pada jutaan orang di seluruh dunia, dan ada penjelasan yang sangat jelas di baliknya yang hampir tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Hari ini, saya ingin mengungkapkan rahasia di balik semua ini. Morgan Housel, salah satu pemikir paling berpengaruh dalam psikologi keuangan, menjelaskannya dengan sangat baik dalam buku terlarisnya La Psicologia del Dinero, Psikologi Uang, sebuah buku yang telah mengubah hidup jutaan pembaca. Dia menulis, uang adalah salah satu dari sedikit hal dalam hidup yang memengaruhi setiap menit dalam hari kita, tetapi cara kita memperlakukannya lebih bergantung pada psikologi kita daripada matematika. Dan itu benar sekali. Coba pikirkan, tahukah Anda bahwa 80% kesuksesan finansial Anda tidak bergantung pada seberapa banyak pengetahuan Anda tentang investasi, angka, atau rumus rumit, tetapi pada cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak terkait uang? Penemuan ini benar-benar mengubah aturan mainnya. Hari ini, di hari ke-19 tantangan kelimpahan kita akan bekerja sama untuk mengubah hubungan Anda dengan uang dari akarnya. Kita tidak hanya akan membahas strategi, tetapi juga hal yang lebih mendalam, pola pikir, keyakinan, dan energi Anda. Karena ketika Anda berubah di dalam, realitas luar Anda juga berubah. Dan sebelum melanjutkan, saya ingin mengundang Anda untuk berlangganan saluran ini. Di sini Anda akan menemukan lebih banyak konten tentang manifestasi, kelimpahan, dan transformasi batin, dengan latihan praktis dan refleksi yang akan membantu Anda meningkatkan getaran Anda setiap hari. Aktifkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya, karena apa yang akan Anda temukan di sini dapat menjadi titik balik dalam kehidupan finansial dan pribadi Anda. Sebelum membahas tekniknya, saya ingin memberitahu Anda siapa Morgan Housel. Morgan bukanlah seorang guru dadakan atau seseorang yang mengulangi kalimat motivasi tanpa dasar. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk mengamati bagaimana orang-orang mengambil keputusan terkait uang. Dia pernah menjadi kolumnis di The Wall Street Journal dan The Motley Fool, dua media paling bergengsi di dunia ekonomi. Saat ini, dia adalah mitra di Collaborative Fund, sebuah dana yang mendukung perusahaan inovatif dan wirausahawan yang sedang mengubah masa depan. Karya terkenalnya, The Psychology of Money, dengan cepat menjadi fenomena global. Lebih dari 3 juta eksemplar terjual, diterjemahkan ke dalam lebih dari 50 bahasa, dan direkomendasikan oleh para ahli keuangan dan pengembangan pribadi di seluruh dunia. Namun, yang paling menarik adalah mengapa buku tersebut dapat menyentuh hati banyak orang, karena buku tersebut tidak menggunakan istilah-istilah rumit, penuh grafik dan statistik yang hanya dipahami oleh segelintir orang. Buku tersebut membahas hal-hal yang benar-benar kita alami setiap hari, emosi, ketakutan, dan keyakinan yang memengaruhi cara kita menggunakan uang. Penemuan Housel revolusioner, Anda bisa memiliki gelar doktor dalam keuangan, menguasai semua rumus matematika, dan tetap hidup dalam utang, stres, atau merasa bahwa uang tidak pernah cukup. Sebaliknya, seseorang yang belum pernah menginjakan kaki di universitas pun bisa membangun kekayaan yang bertahan lama, mempertahankan stabilitas ekonomi, dan bahkan mencapai kebebasan finansial. Perbedaannya bukan terletak pada jumlah informasi yang Anda kelola, melainkan pada psikologi Anda. Karena uang, pada dasarnya, bukan hanya angka-angka di rekening bank, melainkan pengalaman emosional. Setiap kali Anda menerima, menghabiskan, atau menabung uang, Anda tidak hanya memindahkan angka-angka, tetapi juga mengekspresikan keyakinan terdalam Anda. Apa yang Anda anggap pantas Anda dapatkan, apa yang Anda takuti untuk kehilangan, dan apa yang Anda harapkan dari hidup. Pikirkanlah seperti ini, uang menjadi cerminan pikiran Anda. Jika di dalam diri Anda ada rasa takut, kekurangan, dan ketidakpercayaan, hal itu akan tercermin dalam bentuk utang, pengeluaran impulsif, atau hambatan untuk menghasilkan pendapatan.
Tetapi jika di dalam diri Anda ada kepercayaan, rasa syukur, dan keterbukaan, uang akan mengalir seperti energi yang konstan, menyertai pertumbuhan Anda. Dan saya ingin Anda tetap tinggal sampai akhir, karena kita tidak hanya akan membahas teori. Saya akan mengajarkan Anda cara menerapkan penemuan ini dalam latihan sederhana selama 5 menit setiap hari, agar Anda dapat mulai mengubah kelimpahan Anda mulai hari ini. Di balik setiap masalah keuangan, hampir selalu ada keyakinan yang tak terlihat. Semacam program yang berjalan di pikiran Anda tanpa Anda sadari, seperti perangkat lunak yang diinstal pada masa kecil Anda dan masih beroperasi hingga saat ini. Pikirkan kalimat-kalimat yang mungkin Anda dengar berulang kali saat kecil. Uang tidak tumbuh di pohon, orang kaya itu jahat, lebih baik miskin tapi jujur. Mungkin orang tua, kakek nenek, atau guru Anda mengatakannya tanpa maksud buruk, hanya mengulangi apa yang mereka dengar. Masalahnya adalah pikiran anak-anak Anda tidak dapat membedakan antara simbolis dan literal. Setiap kalimat tersebut tertanam dalam alam bawah sadar Anda sebagai kebenaran mutlak. Dan yang paling luar biasa adalah, meskipun telah berlalu puluhan tahun, ide-ide tersebut tetap bekerja secara diam-diam, memengaruhi cara Anda berpikir, merasa, dan bereaksi terhadap uang. Misalnya, jika saat kecil Anda belajar bahwa orang kaya itu egois, saat dewasa Anda mungkin secara tidak sadar merusak peluang untuk berkembang, karena di lubuk hati Anda takut menjadi orang jahat jika Anda menghasilkan lebih banyak uang. Jika Anda mendengar bahwa uang tidak cukup untuk semua orang, Anda mungkin hidup dalam kecemasan terus-menerus saat berbelanja, seolah-olah setiap pembelian akan membuat Anda kehabisan uang. Dan jika Anda tumbuh dengan mendengar lebih baik miskin tapi jujur, mungkin hari ini Anda kesulitan untuk meminta bayaran yang adil untuk pekerjaan Anda, karena Anda mengasosiasikan kekayaan dengan ketidakjujuran. Keyakinan-keyakinan tersebut tampak kecil, tetapi berfungsi seperti akar yang dalam yang menentukan kualitas pohon yang Anda miliki saat ini. Dan selama Anda tidak mengidentifikasinya, keyakinan-keyakinan tersebut akan terus memengaruhi perilaku keuangan Anda, mulai dari cara Anda menabung dan berbelanja, hingga keputusan yang Anda ambil saat menerima atau menolak peluang. Yang paling penting adalah memahami bahwa keyakinan ini bukan milik Anda. Anda tidak dilahirkan dengan keyakinan tersebut. Keyakinan tersebut diberikan kepada Anda sebagai warisan budaya dan keluarga. Namun kabar baiknya adalah, sama seperti keyakinan tersebut tertanam di benak Anda, keyakinan tersebut juga dapat diganti. Pemrograman ulang dimulai dengan mengenali keyakinan tersebut, membuatnya terlihat, dan secara sadar memutuskan apakah Anda ingin terus mempercayainya, atau apakah Anda lebih memilih untuk membangun hubungan baru dengan uang, yang didasarkan pada kelimpahan dan kebebasan. Di balik setiap masalah keuangan, hampir selalu ada keyakinan yang tak terlihat. Ini seperti program tersembunyi yang tertanam di pikiran Anda sejak kecil dan terus beroperasi tanpa Anda sadari, memengaruhi setiap keputusan yang Anda ambil terkait uang. Pikirkan ungkapan-ungkapan yang mungkin Anda dengar saat kecil. Uang tidak tumbuh di pohon, orang kaya itu jahat, lebih baik miskin tapi jujur. Mungkin orang tua atau kakek nenek Anda mengatakannya tanpa maksud buruk, hanya mengulangi apa yang mereka dengar. Masalahnya, pikiran anak-anak Anda tidak bisa membedakan antara simbolis dan literal, dan setiap kalimat itu tertanam sebagai kebenaran mutlak. Hari ini, sebagai orang dewasa, ide-ide itu masih hidup di alam bawah sadar Anda dan mengarahkan perilaku keuangan Anda tanpa Anda sadari. Begini cara manifestasinya, kamu bisa merasa bersalah saat menerima uang atau hadiah, seolah-olah kamu tidak pantas mendapatkannya atau seolah-olah kamu mengambil sesuatu dari orang lain. Kamu bisa merasa takut untuk menghabiskan uang bahkan untuk kebutuhan dasar, seolah-olah uang itu akan hilang kapan saja. Dan kamu juga bisa menyabotase diri sendiri saat menghadapi peluang, menolaknya atau menundanya karena di dalam hati kamu berpikir bahwa kamu bukan jenis orang yang bisa sukses. Yang menarik adalah bahwa seringkali kita bahkan tidak menyadari bahwa kita bertindak seperti itu. Kita hanya merasa cemas, tidak nyaman, atau menolak, dan menganggap itu normal. Mengenali tanda-tanda ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri Anda darinya. Karena kenyataannya adalah Anda tidak dilahirkan dengan keyakinan ini dipelajari,
diwariskan secara budaya, dan yang paling indah adalah bahwa sama seperti keyakinan ini datang kepada Anda, keyakinan ini juga dapat diprogram ulang. Dan disinilah psikologi berperan. Uang bukan hanya angka, bukan hanya menjumlahkan, mengurangkan, dan menghitung. Uang adalah emosi, adalah makna, adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri Anda. Morgan Housel merangkumnya dengan jelas. Uang memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Bagi sebagian orang, uang adalah keamanan, bagi yang lain adalah kekuasaan, bagi yang lain lagi adalah kebebasan. Dan ini benar-benar mengubah cara kita menjalaninya, karena meskipun dua orang memiliki jumlah uang yang sama persis di rekening mereka, satu orang mungkin merasa damai dan bersyukur, sementara yang lain mungkin merasa miskin, tidak cukup, atau terjebak. Izinkan saya memberikan contoh nyata. Sebuah penelitian di Harvard menemukan bahwa banyak orang yang berpenghasilan lebih dari $200.000 setahun tetap merasa miskin. Bukan karena mereka tidak memiliki sumber daya, tetapi karena mereka terus-menerus membandingkan diri dengan orang yang berpenghasilan lebih tinggi. Perbandingan itu merampas rasa kelimpahan mereka dan membuat mereka tetap berada dalam keadaan kekurangan emosional, meskipun mereka memiliki tingkat pendapatan yang bagi banyak orang dianggap istimewa. Ini mengajarkan kita sesuatu yang penting. Kelimpahan tidak hanya bergantung pada apa yang Anda miliki, tetapi juga pada bagaimana Anda menafsirkannya. Jika dalam pikiran Anda uang dikaitkan dengan bahaya, rasa bersalah, atau kekurangan, Anda akan mengalaminya dengan ketegangan dan penderitaan. Tetapi jika Anda mulai melihatnya sebagai alat yang positif, sebagai energi yang mengalir, sebagai sarana untuk tumbuh dan melayani, pengalaman keuangan Anda akan berubah. Pada akhirnya, uang menjadi cerminan pikiran Anda. Uang memperkuat apa yang sudah ada dalam diri Anda. Jika ada rasa takut dalam diri Anda, uang akan membuatnya semakin jelas. Jika ada kepercayaan diri, rasa syukur, dan keterbukaan, uang juga akan mencerminkannya. Itulah mengapa kuncinya tidak ada di luar, tetapi di dalam diri Anda. Hal ini mengajarkan kita bahwa kelimpahan tidak hanya bergantung pada apa yang Anda miliki, tetapi juga pada bagaimana Anda menafsirkannya dan makna yang Anda berikan pada uang. Inilah jebakannya, jika di dalam diri Anda mengaitkan uang dengan sesuatu yang kotor, berbahaya, atau tidak terjangkau, pikiran bawah sadar Anda akan melakukan segala cara untuk menjauhkan Anda darinya. Anda bisa berusaha keras, bekerja lembur, atau bahkan menerima sejumlah uang yang tidak terduga, tetapi cepat atau lambat Anda akan kehilangannya atau menolaknya, karena pemrograman internal Anda dirancang untuk melindungi Anda dari hal-hal yang Anda anggap berbahaya. Sebaliknya, jika Anda mulai melihatnya sebagai energi positif, sebagai alat netral yang hanya memperluas kemungkinan Anda, realitas keuangan Anda akan berubah. Uang tidak memiliki moralitas sendiri. Uang tidak baik atau buruk. Uang adalah penguat dari apa yang sudah ada dalam diri Anda. Uang seperti mikrofon. Uang tidak mengubah suara. Uang hanya membuatnya lebih keras. Jika di dalam dirimu ada kedermawanan, rasa syukur, dan kepercayaan diri, uang akan memperkuatnya. Uang akan memungkinkanmu untuk memberi lebih banyak, menciptakan lebih banyak, dan melayani lebih banyak. Tetapi jika di dalam dirimu yang mendominasi adalah rasa takut, ketidakpercayaan, atau keegoisan, uang hanya akan memperkuat emosi-emosi tersebut. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa uang memperkuat apa yang sudah ada dalam diri Anda. Seorang yang penakut, meskipun memiliki lebih banyak uang, tidak menjadi bebas. Sebaliknya, ketakutannya semakin bertambah, dia menjadi obsesif untuk melindunginya, takut kehilangannya, dan curiga pada semua orang. Sebaliknya, seorang yang dermawan, ketika memiliki lebih banyak uang, menjadi sumber bantuan yang lebih melimpah, proyek kreatif, dan dampak positif. Uang hanya mencerminkan keadaan batin. Kunci sebenarnya adalah menyembuhkan diri dari dalam agar luar juga berkembang. Jika Anda hanya berfokus untuk mendapatkan lebih banyak uang tanpa mengubah pola pikir, Anda akan terjebak dalam perlombaan tanpa akhir di mana tidak ada yang cukup. Namun, jika Anda terlebih dahulu mengubah pandangan batin Anda akan mulai melihat uang sebagai sekutu, bukan musuh,
dan secara otomatis ruang kedamaian dan kepercayaan akan terbuka. Dari situ, keputusan Anda akan berubah. Anda akan berbelanja dengan lebih sadar, menerima tanpa rasa bersalah, berinvestasi dengan jelas, dan menarik peluang yang sebelumnya tidak pernah Anda lihat. Kekayaan, dengan demikian, tidak dimulai dari dompet atau rekening bank Anda. Kekayaan dimulai dari pikiran, emosi, dan cerita yang Anda ceritakan tentang uang. Ketika Anda mengubah cerita-cerita itu, Anda mengubah hubungan Anda dengan uang. Dan ketika Anda mengubah hubungan Anda dengan uang, Anda mengubah apa yang dapat dilakukan uang untuk Anda. Sekarang saya ingin memandu Anda dalam praktik yang sangat kuat yang saya sebut pemrograman ulang keuangan dalam 5 menit. Tutup mata Anda dan bayangkan uang bukan sebagai lembaran uang kertas, tetapi sebagai energi keemasan yang mengalir seperti sungai. Tarik napas dalam-dalam dan ulangi, saya layak mendapatkan kelimpahan, uang datang dengan mudah dan alami ke dalam hidup saya. Bayangkan Anda menerima energi itu dengan rasa syukur, bukan dengan rasa takut. Bayangkan Anda membayar tagihan dengan senyuman, karena Anda tahu bahwa selalu ada lebih dari cukup. Lihatlah bagaimana uang itu memungkinkan Anda menciptakan momen-momen indah, perjalanan, hadiah untuk orang yang Anda cintai, makan malam spesial. Akhiri dengan mengatakan, terima kasih, alam semesta, karena ini sudah terjadi. Lakukan ini setiap hari selama 21 hari dan Anda akan melihat bagaimana cara Anda memandang uang berubah. Dan ketika emosi Anda berubah, keputusan Anda pun berubah, dan ketika keputusan Anda berubah, realitas Anda pun berubah. Saya ingin memberi Anda afirmasi yang didasarkan pada psikologi uang. Dengarkan dan ulangi bersama saya. Saya layak mendapatkan kelimpahan dalam semua bidang kehidupan saya. Uang adalah energi positif yang mengalir dengan mudah kepada saya. Saya memperlakukan uang dengan hormat dan rasa syukur. Saya adalah magnet bagi peluang keuangan yang tak terbatas. Kekayaan dan kemakmuran adalah keadaan alami saya. Pola pikir saya yang ekspansif menciptakan kelimpahan yang berkelanjutan. Ulangi kalimat-kalimat ini setiap pagi. Tidak masalah jika pada awalnya Anda tidak sepenuhnya mempercayainya. Pikiran bawah sadar Anda akan menyerapnya dan menciptakan identitas finansial baru. Saya ingin berbagi sesuatu yang pribadi. Selama bertahun-tahun, saya juga memandang uang dengan rasa takut. Setiap kali saya berpikir untuk menghasilkan lebih banyak, suara hati saya berkata, jika Anda memiliki terlalu banyak, orang akan menghakimi Anda. Mereka akan berpikir bahwa Anda telah berubah, bahwa Anda menjadi egois. Dan pada saat yang sama, saya merasakan beban yang sangat berat di pundak saya. Bagaimana jika saya kehilangannya? Bagaimana jika saya melakukan kesalahan? Apakah itu akan menjadi kesalahan saya? Campuran rasa takut akan penilaian dan rasa takut gagal membuat saya terjebak dalam lingkaran kekurangan yang terus-menerus. Tapi ketika saya menemukan psikologi uang, segalanya mulai berubah. Saya mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Saya berhenti melihatnya sebagai monster yang menakutkan dan mulai memperlakukannya sebagai sekutu, sebagai energi yang ada untuk mendukung saya. Saya mengubah kata-kata saya. Saya tidak lagi mengatakan uang membuat saya stres, tapi uang membantu saya menciptakan. Dia tidak lagi berpikir uang cepat habis, melainkan uang mengalir dan selalu kembali berlipat ganda. Itu adalah perubahan halus, tetapi sangat kuat. Dan inilah yang mengejutkan, dalam waktu kurang dari sebulan, peluang-peluang baru mulai muncul. Orang-orang yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui menghubungi saya untuk bekerja sama. Pendapatan tak terduga pun datang, seperti pembayaran tertunda yang tiba-tiba dibayarkan. Klien yang tidak pernah saya cari mulai mengetuk pintu saya. Dan saya menyadari bahwa ini bukan kebetulan, melainkan akibat dari perubahan internal. Ketika saya mengubah cara pandang saya terhadap uang, tindakan saya, energi saya, dan bahkan cara orang lain memandang saya pun berubah. Dan bukan hanya saya. Saya mengenal wanita-wanita yang menerapkan metode ini dan mengalami transformasi luar biasa. Salah satunya, misalnya,
hidup dalam hutang dan berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa menabung. Setelah mempraktikkan afirmasi dan latihan bersyukur dengan uang selama hanya 3 bulan, dia berhasil menabung dana darurat pertamanya. Wanita lain menceritakan kepada saya bahwa dia selalu merasa tidak layak mendapatkan bayaran yang adil untuk pekerjaannya, karena dia mendengar kalimat-kalimat seperti ini di benaknya. Menagih adalah menyalahgunakan. Jika kamu membantu, kamu tidak boleh menagih. Ketika dia mengubah keyakinan itu dan mulai memberi harga yang wajar untuk waktu dan bakatnya, penghasilannya tidak hanya meningkat, tetapi kliennya juga lebih menghargainya. Ini bukan sihir, dan juga bukan kebetulan. Ini adalah perubahan pola pikir. Ini seperti membuka pintu yang selalu ada di sana, tetapi sebelumnya tidak dapat Anda lihat. Kelimpahan tidak tercipta dari ketiadaan, kelimpahan ada di sekitarmu sepanjang waktu, menunggu izin darimu untuk masuk. Uang tidak mengubah siapa dirimu, uang hanya memperkuat esensimu. Dan ketika kamu berhenti memandangnya dengan rasa takut dan menerimanya dengan rasa syukur, yang sebenarnya kamu lakukan adalah memberi izin kepada alam semesta untuk menunjukkan jalan-jalan yang sebelumnya tampak tertutup. Hari ini Anda melihat bahwa uang bukan hanya matematika, tetapi juga psikologi. Morgan Housel mengingatkan kita, apa yang Anda rasakan dan pikirkan tentang uanglah yang menentukan kelimpahan Anda. Jika hari ini Anda memutuskan untuk mengubah hubungan Anda dengan kelimpahan, tuliskan di kolom komentar, uang baru. Dengan demikian, Anda mengaktifkan komitmen Anda terhadap transformasi ini. Berikan like dan berlangganan, karena besok di hari ke-20 kita akan membahas cara mempertahankan pola pikir yang luas ini secara konsisten, sehingga perubahan bukan hanya sesaat, tetapi menjadi kebiasaan baru Anda. Ingatlah selalu ini, pola pikir Anda menciptakan realitas keuangan Anda. Dan ketika Anda berubah di dalam, dunia di luar pun berubah bersama Anda. Sampai jumpa besok, jiwa yang indah.